Kami tahu ketika Yesus ada di dalam jiwa kami, Engkau yang memberikan kami kebahagiaan. Engkau yang memberikan kami kepuasan Tuhan. Dunia tidak bisa menjamin kebahagiaan, kepuasan dalam jiwa kami. Tapi Yesus, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih, biarlah kami terus menempatkan Tuhan di posisi yang terutama dalam hidup kami. Karena Engkaulah jawaban dari segala di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya pagi ini. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, amin. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Tuhan yang luar biasa. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kita bersyukur, kita terus harus memperkatakan luar biasa. Iya, tema firman Tuhan hari ini adalah mengatasi kejenuhan. Namanya manusia itu ya, jenuh itu biasa. Siapa yang hari-hari ini lagi jenuh? Enggak ya? Puji Tuhan, berarti gak usah khotbah ya. Karena semua sudah tidak jenuh. Saudara, manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan. Ya, dan memang yang namanya jenuh itu biasa. Bahkan ya beberapa ahli berkata sesuatu yang diulang selama 21 kali itu akan menjadi rutinitas yang akan membosankan dan menjenuhkan. Ya, itu memang sudah dari sananya sebagai manusia. Itu saudara beli tas baru. Ya, coba pakai sebulan udah bosan. Ya enggak ibu-ibu? Yang sering beli tas enggak usah angkat tangan. Ya, tapi itulah manusia. Nah, saya mempelajari saudara, kenapa sih orang itu bisa jenuh atau bosan? Ya, jadi tahun 2012 itu ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli psikologi. Ya, mereka membuat sebuah penelitian kenapa sih manusia itu bosan? Ya, ini berdasarkan penelitian loh. Kita harus mengkaji dari segi ilmu pendidikan dan juga firman Tuhan. Ya, dan mereka mendapatkan ya, kenapa orang bisa bosan dan jenuh itu adalah sebuah kombinasi dari kurangnya hormon bahagia ya, dan ketidakpuasan akan sesuatu dalam hidup. Jadi orang bisa jenuh, bisa bosan karena kurang hormon bahagia dan ada rasa tidak puas. Ya, jadi ternyata memang di tubuh manusia itu ada yang namanya hormon bahagia. Jadi bahagia itu enggak bisa dibuat-buat, apalagi pura-pura. Ya, karena itu sesuatu yang muncul dari dalam diri. Pura-pura tok capek, malah tambah stres. Ya, dilarang pura-pura bahagia. Bilang kanan kirimu, jangan pura-pura bahagia kau. Ya, nanti kau capek sendiri kalau pura-pura bahagia. Orang itu enggak bisa pura-pura bahagia karena dari muka kelihatan. Ya, kalau pura-pura bahagia. Nah, ada cara dari segi dunia kesehatan untuk meningkatkan hormon kebahagiaan. Saya bahas dulu dari segi ilmu pendidikan ya, karena saudara mungkin jarang baca. Ya, tapi saya mau membaca, jadi saya dapat ilmunya saya bagikan. Saya bukan ahli kesehatan, bukan. Tapi saya membaca, mengumpulkan dari berbagai info dan ilmu. Ya, orang itu bisa meningkatkan hormon kebahagiaan itu bisa. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Ya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Kebutuhan tubuh itu bicara tentang hormonal. Ya, kalau hormon manusia itu tidak stabil, maka hidupnya juga tidak stabil. Nah, hormon bahagia itu penting dalam tubuh manusia. Bagaimana kita bisa meningkatkan hormon bahagia? Yang pertama, karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, maka kita harus bersosialisasi, ketemu orang. Amin. Ada orang kalau jenuh, bosan, stres, mengurung diri di kamar, makin stres. Ketemu orang saudara. Ya, kalau lagi jenuh datang ke kafe sini, makan minum ya toh, tapi jangan lupa bayar. Ya, karena kalau saudara nggak bayar nanti Pak Adi yang stres gantian. Ya, jadi kita perlu beraktivitas di luar ruangan. Kalau saudara kerja di kantor terus menerus kena AC, nggak lihat udara luar, stres loh saudara. Ya, atau ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak
istri-istri itu ya, jadi banyak ternyata tingkat stres yang paling tinggi di Indonesia itu ibu-ibu, terutama ibu-ibu rumah tangga. Ya, sudah dia kerja dari pagi sampai sore, dikasih gaji 2 juta suruh cukup lagi. Ya enggak ibu-ibu? Stres enggak? Oh enggak stres juga ya. Ya udah dikurangi aja gajinya Pak. Ya, iya dipikir cuma bapak-bapak. Kadang-kadang bapak-bapak itu menuntut, aku ini stres loh, kerja cari uang tapi kau masih keluar rumah. Masih lumayan dapat penghiburan. Nah, ibu-ibu yang di rumah terus ini, yang menghadapi anak, yang menghadapi ini tuh stres. Jadi bapak-bapak sesekali aja istrimu keluar. Amin. Ya, walaupun enggak usah pergi makan, enggak usah kalau kau pelit, ya kebangetan. Ya, bertobat ya bapak-bapak. Ajak aja dia jalan naik motor gitu ya. Saya dulu saudara kalau udah stres di rumah, ya suami mau pergi kemana saya? Naik, mau isi bensin, ikut saya cuma isi bensin. Ya, tapi karena kadang dia kasihan mampir makan bakso yuk, lebih senang lagi tuh, hormon bahagia naik. Amin bapak-bapak. Kalau kamu lihat rumah tanggamu diberkati, ya istrimu harus punya cukup kebahagiaan. Ya, bukan cuma kau saja. Jadi kita yang kedua saudara, selain kita ketemu orang, melihat udara luar, loh sekarang saudara di Jepang, di negara-negara besar, penyembuhan penyakit terutama cancer itu nggak lewat medical lagi, nggak pakai obat-obat, mereka disuruh pergi ke hutan, jalan kaki nggak pakai sandal, pegang pohon, karena bumi ini punya ya magnetik, ya elektromagnetik, kelistrikan yang itu kalau dia mengalir dalam tubuh manusia sebenarnya bikin kita sehat. Tapi manusia sekarang udah pakai sepatu, nggak pernah lagi nggak pernah injak. Nah itu makin sombong, udah nggak pernah injak tanah, nggak pernah injak bumi, ya. Nah itu sekarang di Jepang orang sakit disuruh ke hutan, pegang pohon, injak, nggak pakai sepatu, injak tanah. Ya itu kita juga harus mulai banyak. Jadi tanpa disadari kebiasaan hidup manusia sekarang itu membuat manusia itu makin stres. Yang berikutnya olahraga. Ternyata kalau kita olahraga itu meningkatkan hormon kebahagiaan saudara. Ya, dopamin, ya itu meningkat kalau kita lari. Ya, membakar itu ada kardio, pembakaran, ya atau lakukan olahraga apapun. Ya, kalau saudara stres, jenuh, lari-larilah saudara. Lari dari kenyataan toh. Nah, ini paling cepat lari dari kenyataan itu bikin bahagia juga. Ya, jadi lari saudara walaupun cuma keliling rumah, jalan pagi, kena matahari itu juga meningkatkan hormon kebahagiaan. Nah kita ini kan udah jarang-jarang kena matahari toh. Karena sudah ada mall matahari. Jadi udah jarang kena matahari. Perlu kena matahari pagi-pagi ya. Supaya hormon kebahagiaannya itu naik. Saya kemarin latihan tinju saudara, ya. Jadi sebenarnya sih saya tidak berniat ikut tinju, tapi ini Pak Andre ini dia ternyata juga pendeta, dia mantan petinju internasional kan. Ya jadi dia ajak saya, ya itu anak-anak ditertibkan dulu supaya kita punya hormon stres tidak naik ya. Supaya ada hormon kebahagiaan, ya. Jadi saudara waktu dia bilang, "Bu, ayo ibu tinju Bu di tempat saya Bu," ya. Aduh dalam hati saya kok ngapain tinju gitu ya, saya abaikan saja. Ayolah Bu, dia datang ke rumah bawain saya kue, mau nyogok supaya saya ini ikut tinju di tempatnya dia. Saya nggak mau juga, akhirnya saya pergi pelayanan kemarin ke Surabaya, ke Solo. Tiba-tiba saya pulang di rumah, kenapa ada sarung tinju 5? Saya tanya sama orang rumah, ini dari mana? Dari Pak Andre. Astagfirullah, kenapa dia sudah kirim sarung tinju begini kita? Ya kalau udah dikirim kan enggak enak ya saudara ya. Pintar juga dia. Akhirnya suami saya bilang, ya ayolah. Jadi karena dia kasih sarung tinju itu, kita pulang-pulang pelayanan, suami saya pakai sarung tinju, saya juga pakai. Kita berdua dulu bertinju di rumah. Ya di syuting sama anak saya. Ya saya pikir enak juga ya bertinju, ternyata bisa melampiaskan perasaan. Ya, tapi jangan dipakai di rumah kalau berantem suami istri, bahaya ya. Karena ternyata sarung tinju itu sakit loh kalau kena. Akhirnya kita pergilah ke tempatnya dia kemarin. Tinju saudara, ya wah. Latihan dulu, ibu pukul ya kanan kiri, kenceng Bu, kenceng. Terus anak saya ikut, pulang dia bilang, ih Mam, bagus juga ya melampiaskan emosi loh.
Kata anak saya, melampiaskan stres. Terus saya bilang gini, emang lu stres? Emang anak muda stres? Mami itu jangan pikir kita anak muda enggak stres loh. Kamu stres apa? Pergi kuliah bangun pagi tiap hari. Ya rasanya bosan, stres, jenuh. Aku juga itu nyetir ke kampusku 45 menit. Mami pikir itu enggak bosan. Oh, tapi tadi aku tinju itu mam tak lampiaskan. Bener juga ya bapak-bapak. Tapi jangan tinju orang. Kenapa orang bisa tinju orang? Itu bagian dari melampiaskan perasaan, melampiaskan hormon stres. Iya ternyata wah enak juga ya, jadi saya iya juga olahraga itu sangat baik untuk meningkatkan hormon bahagia. Kenapa orang nggak olahraga itu gampang sakit, gampang stres? Karena ternyata kau nggak punya hormon bahagia. Ini secara kesehatan dulu ya. Jadi tolong tingkatkan, ketemu keluarga, ketemu orang lain. Kalau saudara stres, ajaklah anak istrimu dengan orang tercinta pergi ke mall. Biar cuma makan apa gitu di luar. Yang penting itu kebersamaannya ya. Penting saudara, karena hari-hari ini stres itu meningkat. Tiba-tiba orang bunuh diri, tiba-tiba orang bunuh orang. Nah, itu akibat dari kurangnya hormon bahagia. Orang kalau bahagia mana mungkin dia bunuh orang, benar nggak? Ah itu, anak itu bilang iya betul. Ya, terima kasih Adek ya. Orang kalau bahagia nggak mungkin bunuh orang. Kenapa orang bunuh orang? Karena tidak bahagia. Ada rasa tidak puas. Nah waktu kita nggak puas dan kita tidak bahagia, maka kita ini jenuh, bosan. Nah sekarang dari firman Tuhan. Karena Alkitab itu berkata kita diciptakan tubuh, jiwa, roh. Sebaliknya kalau kita cuma dengan cara-cara tadi olahraga ya ini mungkin itu hanya di dalam tubuh. Tapi bahagia yang sesungguhnya itu datang dari jiwa. Bagaimana jiwa dan tubuh bisa bahagia kalau roh kita ini kuat. Nah orang kalau cuma bahagia karena olahraga, nah itu dibilang pura-pura bahagia. Karena sesungguhnya roh dan jiwanya tertekan saudara. Nah kita mau belajar dari firman Tuhan dikatakan di sana. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Coba kita baca bersama Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dia menambah kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nah ini saudara, ciri-ciri orang yang tadi jangan ini dulu. Ciri-ciri orang yang kekurangan hormon bahagia, yang jenuh, yang bosan, itu mereka itu lelah ya dan tidak punya semangat, tidak berdaya ya. Apalagi udah jenuh ditambah lagi dengan persoalan dan beban kehidupan yang berat. Ya, tetapi ayat ini berkata Tuhan itu memberi kekuatan ya kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kenapa kita perlu dekat Tuhan? Karena hidup ini melelahkan. Hidup ini melelahkan gak saudara? Melelahkan loh. Mau saudara pendeta, mau saudara dekat dengan Tuhan, apapun hidup ini melelahkan. Kita pengkhotbah berkata, ya, Salomo menulis, aku melihat segala yang dilakukan manusia di bawah matahari ini. Mereka bekerja dari pagi sampai malam cari uang. Itu hanya melelahkan diri. Dan Tuhan ya menciptakan manusia ini di bawah matahari dikatakan untuk melelahkan diri saja. Lelah saudara hidup ini. Bangun pagi kita ada dalam sebuah rutinitas kerja. Belum lagi ada masalah. Ya, seringkali kita merasa lelah enggak saudara? Lelah. Tidak dipungkiri mau pendeta pun saya kadang sudah baru pulang dari luar kota capek sekali. Ya suami saya bilang saya ayo syuting loh mesbah doa. Capek enggak? Capek. Kadang jenuh enggak? Jenuh. Kadang bosan enggak? Bosan. Lelah enggak? Lelah. Tapi setiap kali kelelahan itu datang, saya bilang Tuhan engkau kekuatanku. Saya mau melayani Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu melakukan yang terbaik buat hidupku. Siapa yang bisa memulihkan kita? Yang pertama diri kita sendiri ketika kita mau datang kepada Tuhan.
Ya, kenapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena hidup ini melelahkan. Hidup ini capek. Sudah capek kau jauh dari Tuhan, makin stres. Kita ini percaya Tuhan bukan supaya kita tidak ada masalah. Kita ini ikut Tuhan bukan supaya hidup kita ini lebih ringan. Tidak, masalah tetap ada. Ini loh kesalahannya orang Kristen. Karena seringkali dengar pendeta khotbah, pendeta juga banyak yang sesat. Kau ikut Tuhan supaya tidak ada masalah. Kau ikut Tuhan ada pencobaan. Siapa bilang? Kita hidup di dunia yang sudah rusak. Bumi ini tempatnya pencobaan. Mau kau sungguh-sungguh ikut Tuhan, mau kau tidak sungguh-sungguh, sama-sama ada masalah. Tapi bedanya apa? Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, waktu masalah datang, dia dapat berkata, Tuhan adalah sumber kekuatanku. Itu bedanya. Ya, orang kalau hidup nggak kenal Tuhan, saudara, stres. Ya, kau coba pikul sendiri persoalanmu. Tapi ketika engkau dekat dengan Tuhan enak. Jenuh datang, bosan datang, masalah datang. Kau tidak berdaya, cuma datang sama Tuhan aja, duduk doa, nyanyi puji-pujian, sembuh sudah. Amin. Saya sering kali mengalami di saat kelelahan, kecapean, ya, mau syuting lagi harus melakukan hal-hal yang rutinitas seperti biasa. Kalau sudah begitu kadang saya nyanyi, saudara. Itu untuk menguatkan diri saya sendiri. Saya memuji Tuhan. Bayangkan udah capek, aduh Tuhan capek, enggak boleh bersungut, enggak boleh. Pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu kan sumber berkat bagi kita, amin. Kita harus mengerjakannya dengan hati yang tulus. Nah ketika jenuh datang, bosan datang, jangan lari. Bangun imanmu, kuatkan dirimu. Ketika saya lelah, saya capek, saya berusaha nyanyi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Langsung kuat rohnya, saudara. Apalagi kita nyanyi hadirat Tuhan turun, kita nangis. Ya, orang perlu melampiaskan emosinya. Ya, makanya perlu nangis. Ada di sini yang sudah 1 bulan tidak nangis? Banyak ini orang-orang yang gak nangis, mukamu pasti tertekan. Perlu nangis. Nangis bukan karena ada masalah. Waktu kau duduk di kaki Tuhan dan kau berkata, Tuhan engkau baik, teteskan air mata. Itu cukup. Itu meningkatkan kebahagiaan dan damai sejahtera. Ayat ini berkata, dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Amin. Saudara sudah mengalami belum ayat ini? Kalau belum berarti engkau belum datang kepada Tuhan. Saya sangat mengalami ayat ini. Ketika saya tertekan, ketika saya bermasalah, ketika saya ini letih lesu rasanya tidak ada kekuatan, jenuh, lelah, datang sama Tuhan. Kau baru nyanyi saja, Tuhan memberikan engkau kekuatan. Dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah hari-hari ini banyak. Anak-anak muda masih muda, udah gampang lelah, gampang lesu. Mereka semua tersandung jatuh. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak mengenal Allah yang adalah sumber kekuatan. Tetapi dikatakan ayat yang berikutnya 31, tetapi orang-orang yang apa? Menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, saudara. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan,
Ya, kalau kita selalu ada dalam hadirat Tuhan, dikatakan kita ini berjalan tapi tidak menjadi lelah. Kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Seperti Raja Wali. Kenapa dipakai perumpamaan Raja Wali? Raja Wali itu semakin ada badai, dia semakin menikmati karena dia memakai kekuatan badai itu untuk membawa dia naik lebih tinggi. Amin. Ya, itu gambaran orang Kristen. Ketika ada badai dalam hidupmu, pakailah badai itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita naik level iman lebih tinggi. Ya, mari kita seperti burung Raja Wali. Menjadikan Tuhan sebagai tempat sandaran kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Amin. Kita perlu kekuatan baru dari Tuhan setiap hari. Karena hari-hari hidup ini melelahkan. Ya. Orang yang punya banyak duit aja sekarang banyak yang lelah kok. Ya, dengan keadaan seperti ini, banyak ketakutan. Yang punya banyak duit aja lelah, apalagi yang nggak ada duit. Semakin ya. Betul saudara. Ya, kita perlu cari duit. Karena hidup ini butuh duit, ya. Uang itu tidak dibawa mati, memang uang itu dipakai selagi kita, kalau udah mati nggak butuh uang, ya. Kita harus bekerja, cari uang. Karena orang yang tidak bekerja, Alkitab bilang tidak boleh makan. Ya, waktu bekerja itu kan tidak mudah, ya, tidak gampang. Kadang lelah, kadang bosan, kadang lemah. Tapi melekatlah dengan Tuhan karena Tuhan berjanji akan memberi kekuatan yang baru. Ya, memberi kekuatan baru. Kita perlu uang, tapi bukan segala-galanya waktu kita habiskan untuk uang. Ya, kerja harus, cari duit harus. Untuk apa? Menata masa tua. Karena orang juga kalau nggak punya duit susah, saudara. Ya, orang nggak punya duit itu bikin masalah. Ya, banyak. Ya. Dan kita kadang nggak punya duit bukan karena nasib loh. Ya, karena malas. Banyak orang malas. Sebenarnya kalau mau kerja bisa kok, semua bisa jadi duit. Ya. Saya bilang sama anak-anak saya, Mami ini misalnya nggak jadi hamba Tuhan pun Mami pasti akan hidup. Apapun saya lakukan, saudara. Saya nggak pernah malu. Ya. Saya dengan suami dulu jualan jus di pinggir jalan sampai jam 12 malam. Cuma pakai gerobak, ya, daripada saya minta-minta. Semua saya lakukan. Saya pernah jualan sambal, pernah jualan kue, ya, semua sudah saya lakukan. Dan orang yang rajin itu pasti diberkati Tuhan. Setiap ada perkara kecil, Tuhan akan beri perkara yang besar. Ketika engkau lelah, datang sama Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Kekuatan baru kita bukan datang dari vitamin. Ya, kekuatan baru kita datang dari Tuhan. Ketika rohmu kuat, jiwamu sehat. Waktu jiwa sehat, tubuh juga ikut sehat. Ya. Kalau cuma olahraga tok menambah hormon kebahagiaan, itu kan sesuatu yang tidak kekal. Itu yang datang dari luar, oke juga. Tapi kita membutuhkan sesuatu yang datang dari dalam. Yang dari dalam itu kekal. Hati yang gembira, obat yang manjur. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi osteoporosis. Biar kau minum susu Anlin tiap hari berapa galon, ya. Kalau semangatmu patah, kalau jiwamu lelah dan engkau nggak dekat dengan Tuhan, ya, maka makin kroposlah tulang. Ya, mari saudara, dikatakan di sini bahwa Tuhan itu menambah semangat, memberikan kita kekuatan yang baru. Coba lanjut ayatnya yang tadi. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik, dikatakan terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Karena Tuhan menjadi sumber kekuatan di hidup kita. Katakan amin. Jemaat Bogor tolong agak semangat, saya ini sudah keringetan loh.
Saudara bilang amin aja kayaknya berat ya. Amin saudara. Ya, kita berlari. Orang-orang bertanya, Bu Debbie itu bisa kuat dalam hidup ini bagaimana? Saya menghadapi terpaan badai hidup yang begitu keras. Tapi saya mau bilang, saya tidak menjadi lelah. Saya tidak menjadi lesu karena Tuhan adalah kekuatanku. Dia memberikan semangat yang baru. Hidup ini yang diperlukan adalah semangat saudara. Kalau udah gak semangat ya sudah. Orang yang kehilangan semangat mau ngapain? Ya gak bisa ngapa-ngapain. Kita kalau udah kehilangan semangat, ya bayangkan ya, kita ini sebenarnya tahu juga rahasia untuk mendapatkan berat badan ideal. Semua tahu toh? Tahu. Pertama jaga mulut, jamu. Ya, jangan makan yang berlebihan. Kedua, geraklah olahraga. Kita semua tahu. Bahkan ada yang di rumah sudah punya alat gym komplit. Tahu. Tapi enggak punya semangat. Makanya kita harus memompa diri kita sendiri. Saya sama suami itu saling menyemangati. Kita kalau di tempat tidur gini, gimana ya mau turun badan ya. Terus kita berdua lihat-lihatan gini, sebenarnya kita tahu loh. Kita nih tahu, ya itu ada treadmill, dipakailah. Ya sekarang mulai menyemangati diri. Ya suami saya pagi udah semangat ngomong sama dirinya sendiri. Semangat. Sekarang saya dilarang masak. Ya, udah kamu nggak usah masak ya. Soalnya kalau sudah masak pagi-pagi di meja udah ada makanan tergoda. Iya deh saya nggak masak. Walaupun saya hobi masak. Ya nahan diri. Jadi makannya nanti siang aja. Nanti olahraga treadmill. Ya lumayan turun pelan-pelan ini sudah mulai 2-3 kilo. Terus menyusut pelan-pelan. Ya karena kalau nggak begitu kita ini diundang kemana-mana dikasih makan banyak saudara. Dan kita kalau diundang ke kota mana, Bu saya mau ajak ibu yang the best di kota ini. Nah bagaimana itu? Semua dikasih yang the best. Lah hamba Tuhan kalau nggak berhikmat kita ini dibunuh sama jemaat. Dibunuhnya pelan-pelan, apa dikasih makan. Ini habis ini lagi makan ya Pak di sana ya. Pak Adi sudah siap-siap lagi ini. Ya, tapi kita kan harus berhikmat. Makanya kita ke sini enggak makan apa-apa dulu pagi. Ya sampai siang. Enggak bukan, jangan ketawain saya. Loh ini ya. Saudara sarapan terbaik itu adalah tidak. Benar, sarapan terbaik itu tidak sarapan. Karena waktu kita bangun pagi itu gula darah kita lagi tinggi. Sampai jam 8 pagi, tubuh lagi memproduksi gula darah. Kalau kau tambah nasi, tambah minum manis, maka makin naik itu gula darahmu. Tahan dulu, sampai minimal jam 10, jam 11. Itu terbaik. Sekarang orang-orang sembuh dari sakit karena mereka berpuasa. Ternyata memang puasa itu baik. Makanya Pak Konrad itu sekarang intermittennya 24 jam. Dia makan sehari sekali tok. Ya, kuat ya. Memang cuma itu aja. Karena waktu perut kosong tubuh ini memakan semua penyakit. Bahkan banyak orang sembuh dari kanker. Karena waktu dia puasa ya tubuhnya lapar. Dia cari apa yang bisa dimakan. Dia makan sel kanker untuk dirubah menjadi energi saudara. Tapi kita harus belajar. Kalau nggak ada semangat nggak bisa. Dari dalam semangat itu. Ya dan Alkitab ini berkata Tuhan memberikan kita ya kekuatan yang baru. Ya coba lagi ayat yang tadi dikatakan. Ya, kita ini berjalan, dia memberi kita semangat yang baru. Ya, kita terbang tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu, karena mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan di hidup kita. Daud berkata begini saudara, di dalam ya Mazmur, Daud menulis begini. Kita lihat bersama, ketika Daud itu mengalami hal-hal yang menyakitkan, menjenuhkan, dia di dalam keadaan yang tertekan, ya. Mazmur 43 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Daud berkata begini, Saudara. Waktu dia mengalami sesuatu yang tidak enak dalam dirinya, dia mencari Tuhan. Dia berkata sama Tuhan begini, "Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu.
Daud itu orang yang sangat mencintai kediamannya Tuhan, hadirat Tuhan. Ayat yang berikutnya dia berkata begini, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Ini saudara, hormon bahagia itu. Hormon bahagianya Daud naik kalau dia ketemu Tuhan. Tuhan adalah sukacita dan kegembiraanku, dan aku bersyukur kepadamu dengan kecapi ya Allah, ya Allahku. Ayat berikutnya dia bilang begini. Baca 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Lalu berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Waktu kita ini tertekan, kita ini jenuh, kita ini bosan, katakan kepada jiwamu sendiri, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Perintahkan kepada jiwamu, bilang apa? Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan, kebosanan, rasa tertekan dalam diri kita adalah cari Tuhan. Dia sumber sukacita, dia sumber kebahagiaan. Yang kedua, bersyukur lagi kepada Tuhan. Jadi yang akan membuat jiwa kita ini tenang, yang akan membuat jiwa kita ini kuat, waktu kita bersyukur kepada Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu ya, engkau yang datang hari ini. Ada enggak sesuatu yang perlu kau syukuri? Ada? Banyak? Banyak. Lalu kenapa kita tidak bersyukur? Bersyukur itu adalah obat penawar racun dari kejenuhan dan kelelahan. Waktu engkau mulai lelah, aduh hidup kok gini-gini terus ya, aduh kok gini. Kau bilang, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku bersyukur buat hidupku hari ini. Karena aku masih hidup, itu adalah anugerah Tuhan. Apa yang harus kita syukuri di hidup ini? Satu hal yang terbesar yang harus kita syukuri di hidup ini adalah kita masih hidup. Ada yang sudah pengen mati? Biar kita doakan rame-rame. Ya. Seberat-beratnya hidup kita, kita masih pengen hidup toh. Nggak ada orang pengen mati kan? Jadi hal apa yang terbesar yang kita harus syukuri dari hidup kita adalah hidup itu sendiri. Tuhan, mungkin hari ini hidupku berat, tapi aku memilih untuk bersyukur kepadamu atas hidupku. Lalu mulai, aku syukuri istriku Tuhan, aku syukuri suamiku Tuhan, syukuri anak-anakku Tuhan. Jadi seburuk apapun suamimu, waktu kau syukuri, ada berkat yang turun. Sepelit apapun suamimu ibu-ibu, waktu kau syukuri suamimu, ada berkat yang turun. Tidak usah angkat tangan ibu-ibu. Ya. Yang suaminya pelit bertobat. Bapak-bapak, syukuri istrimu, amin. Secerewet-cerewetnya istrimu, ketika kau syukuri, maka ada berkat. Istri itu juga cerewet kan untuk kebaikan suami toh. Oh, tetap istri menang. Ya, tetap istri menang saudara. Karena iya pasti itu untuk kebaikan kita. Ya, nggak ada lah istri itu ya gila kecuali istri gila. Ya itu perlu disuruh konseling itu. Kita bersyukur yuk, syukuri anak-anakmu karena ya Tuhan memang anakku ini kepala batu setengah mati tapi tak aku syukuri karena Tuhan memberi dia di hidupku, berarti ada rencana Tuhan atas hidupnya. Kita bersyukur itu akan membuat jiwa kita ini ya dikuatkan dan kita tidak mudah jenuh, tidak mudah lelah, tidak mudah ya tertekan dengan apa yang ada di hidup kita hari ini. Mari Bapak Ibu, setelah kita cari Tuhan, lalu kita belajar bersyukur,
ya jiwa dan roh kita dipulihkan, baru kita lakukan hal-hal tadi. Ya, ayo olahraga, ayo kita ketemu dengan teman yang seiman, ya supaya hidup ini juga ya ada. Makanya ada kelompok sel kan di sini ada ya. Tiap hari apa itu? Ya, belum ada. Oh, harus dibentuk ini ya. Jadi itu juga menambah kita punya kegairahan. Ya kalau ketemu sama-sama ngobrol bapak-bapak itu apalagi. Bapak-bapak itu kelihatannya diam, tapi kalau udah ketemu channel yang tepat, ketemu orang yang satu frekuensi, suami saya ini diam. Tapi kalau ketemu orang satu frekuensi nggak bisa diam. Malah kita ngerem-ngerem. Ya karena nggak bisa berhenti ngomong. Sebenarnya bapak-bapak itu kalau ngomong, ya ngomong juga tapi selama ini terpendam. Ya, apalagi kalau ketemu istri lalu sudah mati rasa, kita jenuh dengan pernikahan, jangan loh saudara. Ya, suami istri harus ngomong. Jangan ketika engkau merasa jenuh engkau mengurung diri. Ya, saya ketemu suami istri, dia bilang, Ibu Dewi sering khotbah suami istri berantem. Kami ini ibu sudah nikah 26 tahun enggak pernah berantem. Oh, luar biasa ya. Iya, karena kami enggak pernah ngomong. Ya memang iya, karena nggak pernah ngomong, sudah mati rasa, ya nggak pernah berantem sih. Tapi pahit di sini, jangan ya Bapak Ibu, kita ini harus sama-sama saling membangun. Yang pertama rohani kita, jiwa kita, setelah itu baru kita melakukan hal-hal yang secara tubuh tadi, olahraga, pelihara hewan, itu juga bisa meningkatkan hormon bahagia. Ya, dogi, siapa yang ada dogi di rumah itu meningkatkan hormon bahagia ya. Tapi jangan bilang dogiku lebih mengerti daripada suamiku, Bu, itu salah. Nanti bisa diracun itu dogi sama suamimu, atau dogiku lebih mengerti dari istriku, Bu. Ini bahaya. Pernah loh ada orang konseling sama saya, istri, Bu saya mau kasih racun doginya suami saya. Kenapa? Suamiku tuh lebih sayang sama doginya daripada saya. Dia pulang kerja, Bu, ke kandang dogi dulu, baru masuk rumah. Ya, saya bilang ibu jangan diracun. Ya lama-lama kan saya cemburu sama itu dogi. Terus saya bilang ibu begini saja, coba ibu lihat. Ya apa yang menarik dari dogi itu, Bu? Kalau suamimu pulang ke kandang dogi, apa yang dogi lakukan? Ibu tiru. Ya, itu dogi saudara. Saya ini punya dogi ya. Saya pergi keluar kota nih 3 hari, ya kita pulang nih pintu belum dibuka. Dia di dalam sudah lompat-lompat teriak-teriak. Kadang saya iseng, saya bilang suami kau masuk dulu, saya tutupin dari dalam. Ya suami saya masuk, pintu ditutup. Wah dogi saya suruh bukain pintunya, pengen ketemu. Ya begitu dibuka dia lompat saudara, ya dia ciumi saya bilang ibu itu Bu kau lihat dogi. Daripada kau racun itu dogi, mending kau belajar dari dogi. Iya, itu suamimu datang dogi itu lompat diciumi suamimu. Nah makanya kalau suami datang ibu juga begitu. Amin ibu-ibu. Berlakulah seperti ya, ya karena pelihara hewan, pelihara tanaman itu juga ternyata meningkatkan hormon bahagia. Makanya saya di rumah itu hewan ada, tanaman ada, semua ada. Tiap pagi saya kasih makan burung liar. Saya taruh aja beras, datang 50 ekor saudara. Dari burung kecil sampai yang burung gede-gede. Ya, pagi-pagi saya syuting, dengerin mereka, udah kayak di hutan. Ya, dengerin mereka, cuman kasih beras ya, kasih jagung, ya datang saudara. Itu bikin bahagia loh. Kadang bahagia itu sederhana, men. Ya nggak perlu hal-hal yang terlalu besar. Kalau kita sudah menemukan kebahagiaan dalam diri kita, maka semua itu saudara berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari kita sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan. Ya, kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan bahwa hidup kita ini adalah semua karena anugerah Tuhan. Kita nyanyi pujian itu bisa kan? Aku ada hari ini. Bangkit berdiri bersama Bapak Ibu.
belajar bersyukur sama Tuhan ya, bahwa kita ada hari ini tuh semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Katakan bersama dari hati kita. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sekali lagi saudara, angkat tanganmu, katakan di hadapan kami bersyukur Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami kurang bersyukur dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami jenuh, kami lelah dengan semua yang ada di hidup ini. Namun kami sadari hari ini, satu hal terbesar yang kami harus syukuri dalam hidup kami adalah hidup ini sendiri. Karena Tuhan masih kasih kami kesempatan untuk hidup. Itu artinya belum selesai hidup kami. Kami harus melakukan semua yang terbaik. Tuhan ajar kami untuk menikmati keluarga, suami, istri, anak-anak. Berikan kami waktu-waktu yang indah untuk kami bisa menjalani bersama di dalam keluarga kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau menambah semangat kepada yang lelah. Engkau beri kekuatan baru sehingga kami berlari dan tidak menjadi lelah. Kami berjalan dan tidak menjadi lesu. Sebab Tuhan adalah kekuatan di hidup kami. Berkati jemaat-Mu Bapa. Kami tahu ketika kami berserah, ketika kami bersyukur, ketika kami mencari Tuhan, Engkau akan turut bekerja dalam hidup kami. Engkau menyelesaikan semua yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu, biarlah hidup kami lebih lagi di dalam Tuhan sehingga kami menikmati segala perkara. Terima kasih Bapa. Katakan lagi, karena itu Bapak Ibu mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua hari ini. Dan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah.